Bapak Ibu, surga tidak akan kosong. Amin. Amin. Surga akan terisi penuh oleh umat tebusan Allah yang dipanggil, dipilih, dan dilayakkan melalui darah Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita semua yang hadir di sini? Apakah kita hanya akan menjadi penonton dari penglihatan sorga ini? Siapa kira-kira yang kelak akan ada di sorga karena kesaksian hidup saya, karena pemberitaan Injil yang saya lakukan? Bapak Ibu, jangan puas membayangkan surga yang penuh, tetapi kita tidak punya beban sama sekali untuk membawa satu jiwa pun ke sana. Bapak Ibu, seringkali ketika kita membuka dan membaca kitab Wahyu, apa yang kita pikirkan? Akhir zaman. Begitu kita buka pasal yang keempat, kita langsung terkejut. Banyak gambaran yang luar biasa di sana. Ada tahta sorga, ada 24 tua-tua, ada makhluk-makhluk yang unik dan sedikit mengerikan. Ada gulungan kitab yang bermaterai, ada sangkakala yang ditiup, ada kengerian penghakiman, ada peperangan terakhir dan lain-lain. Dan semua itu menarik perhatian kita begitu kuat, sehingga kita lupa dengan satu hal yang sangat penting, bahwa sebetulnya kitab Wahyu ini adalah sebuah surat. Bapak Ibu, penghiburan kita yang sejati adalah kitab Wahyu ini menyatakan kepada kita dengan jelas bahwa Kristus turut menderita bersama-sama dengan kita umatnya. Dia bukan hanya memahami penderitaan kita, tapi dia juga ikut menderita, merasakan penderitaan itu. Yesus, dia tidak hanya memberikan janji masa depan, tapi dia hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus bukan hanya berkata, "Nak, kuatkan hatimu, sabar dalam penderitaanmu." No, tetapi kitab Wahyu dengan jelas mengatakan, pasal 5 ayat 5 mengatakan, singa Yehuda itu sudah menang. Yesus sudah menang. Dan kemenangan Kristus itu bukan diraih dengan pedang kekuasaan, tetapi melalui salib penghinaan. Di dalam kelemahannya dia menang. Di dalam penderitaannya dia menaklukkan maut. Dan inilah sebetulnya adalah inti dari berita Injil. Bahwa kemuliaan Allah itu dinyatakan bukan melalui keperkasaan duniawi, no. Melainkan melalui kasih yang rela menderita. Maka Bapak Ibu, di dalam penginjilan kita tidak mengabarkan Kristus yang menang karena menghindari penderitaan. Saya ulang, di dalam penginjilan kita tidak memberitakan Kristus yang menang karena menghindari penderitaan. Melainkan Kristus yang menang melalui penderitaan. Dan kitab ini menjadi penghiburan yang besar bagi gereja-gereja di Asia Kecil ketika itu. Bapak Ibu, inilah hati Tuhan bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan rindu orang-orang itu diselamatkan. Tapi ada yang menolak dia, ada yang mengeraskan hatinya, bahkan ada yang menghina dia. Tetapi at the end, pada akhirnya Yohanes melihat suatu kumpulan besar dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Mereka pakai jubah putih, mereka pegang daun palem. Bapak Ibu, jubah putih menandakan tentang kesucian. Karena mereka sudah disucikan oleh darah Kristus. Daun palem itu melambangkan kemenangan dan sukacita Bapak Ibu. Jumlahnya berapa banyak Pak? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Cuman Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Namun yang kita tahu dengan pasti mereka berasal dari tiap suku, tiap kaum, tiap bahasa. Itu artinya apa? Bahwa sebetulnya setiap suku, termasuk suku-suku terabaikan, termasuk 4 suku terabaikan yang letaknya 3 jam dari gereja kita, kelak akan berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan di tahtanya di sorga. Amin. Meskipun dunia saat ini sedang menghadapi murka Allah, tetapi rencana keselamatan Allah itu tidak akan berhenti berlangsung dan akan mencapai kegenapannya. Apa yang Yohanes lihat dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 10 sebetulnya bukan hanya berhenti sebagai penghiburan bagi gereja, tetapi yang paling penting adalah apa yang Yohanes lihat di sorga itu merupakan penggenapan dari misi Allah sejak awal. Janji keselamatan adalah dimulai di mana? Dimulai di sini. Dimulai kepada siapa? Kepada Bapak Abraham. Allah panggil Abraham dan berjanji satu hal yang sangat penting, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, kata kaum di sana perhatikan. Kalau kita menerjemahkan kata kaum dalam bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru, maka kata yang digunakan adalah kata phule atau sinonim dengan kata etne, yaitu suku bangsa Bapak Ibu. Sejak awal Allah sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa melalui mereka
semua suku-suku bangsa itu akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Dan janji itu terus bergema dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus. Yesus bilang begini di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua etne, semua suku-suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan kiamat terjadi? Kapan kesudahan dunia terjadi? Kapan Kristus datang untuk kedua kalinya? Waktunya jelas, bisa dihitung. Waktu Injil telah diberitakan kepada semua suku bangsa. Yesus Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dan perkataan ini Bapak Ibu dipertegas dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua etne muridku. Jadikanlah semua suku bangsa muridku. Jadi janji keselamatan ini Bapak Ibu dimulai dengan satu orang yaitu Abraham, digenapi melalui Injil, diperintahkan melalui amanat agung dan berakhir dengan penyembahan di sorga yang kita baca tadi di Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Ini penghiburan besar bagi kita semua Bapak Ibu. Ini penghiburan sekaligus dorongan yang besar untuk gereja Tuhan. Harus terlibat dalam misi. Kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, tapi kita sedang mengambil bagian dalam rencana kekal Allah yang pasti akan tergenapi. Meskipun tidak mudah Bapak Ibu, misi ini pasti tergenapi. Dan misi ini akan tergenapi dengan atau tanpa kita. Makanya kalau Tuhan libatkan kita dalam misi ini sebuah kehormatan. Bapak Ibu 2018 kami mendoakan sebuah suku di seberang pulau Jawa. Data-data misi menunjukkan tidak ada orang Kristen di sana, apalagi gereja, nggak ada. 2020 kami akan masuk tapi COVID datang. 2022 kami berhasil masuk dengan kapal kecil. Kami terombang-ambing di laut yang luar biasa luas itu selama 12 jam. Tetapi akhirnya kami berhasil sandar kapalnya. Kondisi itu tidak membuat kami mundur Bapak Ibu, kami semakin semangat harus masuk kembali ke pulau itu. April 2023 Tuhan buka jalan, kami melakukan pengutusan pertama di pulau itu. Sangat sulit melayani di sana, beberapa kali utusan kontak saya, Pak sudah nggak tahan, ingin pulang. Karena dia dikafir-kafirkan di sana, dia selalu dibully di sana, bahkan secara halus diusir dari pulau. Tetapi kami memutuskan kami harus terus bertahan. Dan Bapak Ibu, Tuhan memberikan satu penghiburan besar bagi kami. 9 Juli 2024, setahun lebih utusan ini masuk. Kami mempermandikan orang pertama dari suku itu di laut itu. Awal Juli yang lalu saya kembali dari pulau itu dan saya melihat ada begitu banyak keluarga yang sekarang sudah mendengarkan berita Injil. Bapak Ibu, seberapa berat pun kondisinya, misi Allah pasti tergenapi. Amin. Kemenangan Allah sudah ditentukan. Wahyu 7 ayat 9 bukan sekedar gambaran visual yang megah. Ini sebuah deklarasi kemenangan. Sebuah kesaksian bahwa Allah telah merancangkan keselamatan bagi segala bangsa sejak awal. Dan janji Allah itu tidak pernah gagal. Dari satu orang Abraham, Allah mengerjakan sebuah rencana penebusan universal yang melampaui semua batasan etnis, semua batasan geografis, bahkan semua batasan sejarah Bapak Ibu. Allah sudah menetapkan untuk menyelamatkan semua umat dari segala penjuru bumi. Dan perlu kita ingat, ini bukan karena kehebatan kita orang Kristen. Bukan karena kehebatan strategi dari lembaga-lembaga misi. No, keselamatan hanya mungkin terjadi melalui karya penebusan Kristus. Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh atas keselamatan. Dia bukan hanya tahu hasil akhirnya, tapi dia mengatur seluruh perjalanan misinya menuju kepada tujuan kekal yang telah ia tetapkan. Maka saya tuliskan di sini Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita bermisi, kita tidak pergi bermisi untuk menciptakan hasil,
tetapi kita pergi bermisi untuk menyaksikan hasil yang telah Allah janjikan. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita pergi memberitakan Injil, kita tidak sedang pikul beban untuk membuat tanda kutip orang itu bertobat. Kenapa sih dia nggak bertobat? Tapi waktu kita pergi memberitakan Injil, kita sedang menyatakan kesetiaan kita untuk menabur benih-benih Injil. Dan percayalah Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Jika hari ini Bapak Ibu belum melihat buah pelayanan dari Bapak Ibu sekalian, engkau harus tetap bersuka cita. Karena engkau tahu bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Kita sedang mengambil bagian dalam satu rencana kekal yang sudah Allah tentukan sejak semula. Dan pasti itu akan digenapi Bapak Ibu. Tetapi yang indah adalah Tuhan melibatkan kita di dalamnya. Gereja bukan hanya menjadi penonton dari kisah keselamatan ini, no. Tetapi gereja adalah pelaku-pelaku utusan-utusan Injil. Maka mari kita melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Mari kita memberitakan Injil bukan sebagai beban, tetapi satu keyakinan bahwa kemenangan itu sudah Allah tentukan. Kalau kemenangan Allah sudah ditentukan, lalu mengapa kita masih dipanggil untuk bermisi? Kalau kemenangan Allah sudah pasti, sudah ditentukan, ngapain harus ada misi? Ngapain harus ada pemberitaan Injil? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Allah memilih untuk melibatkan kita dalam karya keselamatan ini. Dan ini sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Allah nggak butuh kita. Maka peran kita Bapak Ibu, sekecil apapun peran kita, semuanya punya tempat yang sangat berarti di mata Tuhan. Maka waktu kita melayani Tuhan, entah dari mimbar ini, entah di kantor, di sekolah, di kota, di desa, dimanapun itu, kita sedang mengerjakan tugas yang sifatnya kekal. Kita tidak sedang mengerjakan tugas yang sifatnya sementara. Kita sedang berpartisipasi dalam rencana Allah yang kekal, yang telah ditetapkan sejak semula Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lihat misi sebagai beban. Ini hak istimewa. Kita diundang oleh Kristus yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Pelayanan misi itu bernilai kekal. Di tempat yang lain Bapak Ibu, ada utusan Injil yang diserang oleh kuasa gelap, yang sangat mengancam nyawanya. Saya berpikir juga saya harus berangkat, saya harus tarik mereka keluar. Tapi mereka bilang, Pak jangan, kami masih mau bertahan. Dan tahun ini dari suku itu 2 orang dimenangkan bagi Kristus. Hari Jumat yang lalu ketika saya baru mendarat di Manado, saya terima WhatsApp yang menginformasikan di suku yang berbeda ada 1 orang yang kemudian juga menjadi percaya. Tapi bagaimana di wilayah yang lain? Bapak Ibu, saya ngomong apa adanya. Di beberapa wilayah yang lain bertahun-tahun kami menabur, kami belum lihat hasilnya. Maka inilah kenyataannya Bapak Ibu. Misi itu bukan soal hasil yang kasat mata. Banyak kali mungkin kita tidak akan melihat perubahan langsung dari diri orang yang kita layani. Tapi tugas kita cuma satu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membawa orang itu 1 langkah lagi lebih dekat dengan Kristus. Mungkin Tuhan cuma percayakan langkah pertama bagi kita dari proses yang panjang itu. Tetapi langkah pertama tetap penting. Dan kita harus lakukan itu dengan taat. Maka Bapak Ibu, jangan putus asa. Karena dalam misi, setiap peran kita tidak akan sia-sia. Setiap benih yang ditabur pasti akan dituai. Kalau bukan kita, orang lain akan tuai. Setiap kesetiaan yang diberikan kepada Tuhan pasti mendapatkan upahnya. Dan setiap kesaksian yang kita pakai memuliakan nama Tuhan, itu pasti dipakai Tuhan menggenapi janjinya bagi segala bangsa. Jadi Bapak Ibu, misi bukan beban. Misi adalah kehormatan. Kita nggak dipanggil melayani supaya dilihat. Kita nggak dipanggil bermisi supaya dipuji. Tapi kita dipanggil oleh Raja di atas segala raja untuk bekerja di ladangnya. Ini kehormatan. Maka sekecil apapun peran kita dalam misi Tuhan itu nggak akan sia-sia. Yang terakhir Bapak Ibu. Misi Allah akan berakhir dalam penyembahan. Wahyu 7 ayat 10 menutup penglihatan yang dahsyat ini dengan satu deklarasi yang mengguncangkan surga. Apa deklarasi itu? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba.
Ini bukan sekedar nyanyian sukacita Bapak Ibu. Ini adalah satu klimaks dari seluruh sejarah penebusan Allah. Seluruh tujuan misi Allah bukan berhenti pada pertobatan manusia, tapi berpuncak pada penyembahan yang kekal kepada Tuhan. Inilah akhir dari seluruh perjalanan misi Allah. Bukan kekacauan, tapi penyembahan. Bukan keputusasaan, tapi pengharapan. Bukan kekalahan, tetapi kemenangan mutlak kerajaan Allah. Maka penyertaan Tuhan Bapak Ibu bukan sekedar penghiburan buat kita. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kemenangan buat kita. Amin. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita enggak menebak-nebak arah tujuan. Kita sedang berjalan dengan arah yang pasti. Apa arah itu? Penyembahan dari setiap suku bangsa kelak di sorga sana. Maka kita diutus bukan hanya untuk mengubah individu-individu. Tetapi kita diutus untuk membawa bangsa-bangsa menyembah Kristus sampai selama-lamanya. Bukan strategi yang paling utama, tetapi kedalaman relasi. Dan kita nggak mungkin bangun relasi dengan orang lain tanpa kita punya relasi yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Tidak mungkin. Injil akan nyata di hidup kita dan akan secara alami mengalir lewat kehidupan kita. Kalau Injil itu sudah mengubahkan hidup kita. Maka Bapak Ibu, sebelum engkau berfokus pada metode atau strategi tertentu, sebelum MPI akan mengadopsi salah satu suku terabaikan, maka mari bertanya dalam hatimu, apakah setiap anggota MPI itu sudah sungguh-sungguh engkau diubahkan oleh berita Injil? Apakah Injil itu sudah sungguh-sungguh mengubah hati dan hidupmu? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau sudah, puji Tuhan. Terus hidupi Injil, terus bagikan Injil. Tapi kalau belum, maka buka hatimu. Terima Yesus dalam hidupmu. Biarkan berita Injil itu masuk dan mengubah hidupmu. Biar Yesus bekerja di dalam dan melalui hidupmu. Sebab kalau Injil itu hidup di dalam hidup kita, kita pasti akan terdesak oleh kasih itu. Dan mau gak mau kita mesti bagi berita Injil itu. Karena kita sudah mengalami betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita.